Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ke channel Dulu Gama. Berjalannya. Nah, ini saya berada di Api Abadi Merapen. Sobat-sobatku semua, yuk silakan ditonton videonya sampai full. Ini saya kasih tahu nih, godongnya juga terbakar teman-teman. Lihat, wih, apinya sangat besar sekali, langsung daun kering itu langsung terbakar ya teman-teman. Nah, ini ada rumah bagus sekali, dan ini ada tulisan Api Abadi Merapen. Pasti kamu masuk sini akan lihat nih teman-teman, lihat tulisan sebesar ini teman-teman, bisa buat nyantai lah, buat istirahat, buat teman-teman. Nah, ini di sebelah sana ada musola Mas Imam channel Grobogan. Jangan lupa mampir teman-teman, dan di subscribe ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru, dikasih like nya dan komen ya teman-teman. Nah, di tempat sini ada sendang teman-teman, sendang dudul ya. Ini lihat teman-teman, sekelilingnya bagus banget teman-teman. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Videonya langsung full, ini durasinya agak panjang. Batu, jangan menyalakan di batu bobot, jangan menyalakan minyak di batu bobot dan dekat tembok. Hanya dibuka bagi wisata yang ingin melaksanakan ritual keagamaan. Silakan menghubungi petugas. Ini kalau batunya bisa diangkat teman-teman, impian kamu bisa terwujud. Untuk batunya ini teman-teman, peninggalan Sunan Kalijaga abad ke-15 ya. Beratnya 20 kilo, batu bobot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Grobogan TV, Grobogan Teman Vlog. Di sini saya berada di Watu Bobot yang berada di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Saya ditemani oleh Mas penjaga, atau bisa disebut juru kuntinya, bisa Staff lah istilahnya, staff di sini, yang akan menjelaskan tentang sejarah singkat ya Mas ya, tentang batu bobot. Jadi Silakan langsung aja ya. langsung Jadi aja. batu bobot ini sebenarnya seperti batu, bentuknya seperti batu, itu adalah peninggalan dari Sunan Kalijaga pada abad ke-15. Pada saat itu Sunan Kalijaga singgah di Merapen, di tempat Api Abadi Merapen ini, untuk istirahat dari perjalanan dari Majapahit menuju ke Demak. Setelah beliau singgah di sini, istirahat di sini, membawa perbekalan makanan, perbekalan atau benda-benda pusaka juga dibawa dari kerajaan Majapahit. Kemudian istirahat di sini. Kemudian karena ini menurut legenda, karena beliau mempunyai karomah, terkenal mempunyai karomah atau istilahnya keistimewaan, salah satu wali songo di Jawa. Kemudian Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya, keluarlah api abadi yang di sebelah sana, ya, sebelah selatan dari Batu Bobot. Kemudian di sebelah timur itu ada sendang, namanya Sendang Duduk. Nah, kenapa itu disebut Sendang Duduk? Nah, itu ada sejarahnya. Jadi ada dua versi cerita. Yang pertama, duduk itu berasal dari kata duduk. Kalau dalam bahasa Jawa kan menggali. Ya, Nah, kalau dari cerita legendanya, itu Sunan Kalijaga meminta rombongannya untuk membuat sebuah kubangan atau cekungan. Kemudian ditancapkanlah tongkat tersebut dan keluarlah air tersebut. Karena airnya hanya satu,
maka sendangnya disebut sendang dudo. Nah, Berarti bukan bukan dudo kalau status ya, satu Ya, perkawinan bukan. saya kira itu. Nah, jadi itu nggak ada mitos untuk datang ke sini kalau udah nikah Artinya nanti kan, ke sendang dudo jadi duda, itu enggak. jadi begitu. Jadi begitu, bukan itu status pernikahan. Kemudian untuk Batu Bobo sendiri, ini setelah mau melanjutkan perjalanan kan, pada Iya. saat itu dengan rombongannya ada salah satu batu yang terasa berat jika diangkat. Jadi ada kemungkinan empat, karena Batu Bobot ini adalah landasan tiang kerajaan Majapahit. Jadi kalau dalam rumah joglo itu kan biasanya terdiri dari 4 Sukoguru. Nah, salah satunya adalah Batu Bobot ini. Jadi landasan tiangnya itu disebut dalam bahasa Jawa itu umpak. Ya. Nah, itu salah satunya ditinggal di sini karena lebih berat dari umpak-umpak yang lain. Tapi terasa berat. Diangkat, dimintalah Sunan Kalijaga untuk ditinggal di sini. Sudah tinggal aja di sini sampai rombongannya yang bagian membawa itu. Nah, sampai sekarang dipercaya ini untuk meluruskan mitos-mitos saja, kalau bisa mengangkat itu nanti bisa apa yang diinginkan ingin terkabul atau bisa istilahnya bisa kaya, itu enggak. Mitos itu hanya mitos saja. Jadi ini istilahnya kalau orang Islam itu datang ke sini itu mencari istilahnya wasilah, mencari petunjuk. Jadi lantaran, nah perantara saja. Jadi Batu Bobot ini bukan untuk disembah, hanya sebagai perantara saja. Istilah kata kalau misalkan masnya ini ke Mekah misalkan, di sana ada Hajar Aswad kan dicium, apakah itu disembah? Kan tidak. Ya. Nah, itu hanya yang datang ke sini tidak selalu mengangkat. Ada yang mempercayai hanya untuk dicium batunya, ada yang cuma datang ke sini untuk memeluk. Nah, jadi Batu Bobot ini juga digunakan sebagai landasan untuk membuat keris Empu Supo. Empu Supo itu adik ipar dari Sunan Kalijaga, yang makamnya letaknya di depan persis dari makam Sunan Kalijaga. Kalau misalkan di Kadilangu, di depannya itu ada makam Empu Supo, ada namanya. Itu adik ipar dari Sunan Kalijaga. Dan dulu membuat kerisnya juga di sini. Pakai api itu, terus kemudian landasannya pakai batu bobot ini, kemudian untuk menyepuhnya disepuh ke sendang. Kita lanjut ya teman-teman. Aku mau melihat ini, melihat api unggunnya teman-teman. Coba lihat nih, api unggunnya apakah nyala. Kita ambil godong yang ini, api abadinya teman-teman. Agak menyala ya, lihat. Terlihat ya teman-teman. Coba aku ada apa ya, godong, cari godong. Oke teman-teman, ini untuk membuktikan ya teman-teman. Ini ada godong, dicoba membakar godongnya. Ini boleh membakar ya. Nah, nih ya teman-teman. Wis, ada apa suara-suara gitu guys. Nah gitu. Nah, kebakar kan guys. Bakar kan. Nah, ini. Bakar kan. Mantap. Ini apinya ada nih. Supaya api terlihat jelas, maka letakkan bahan yang mudah terbakar di atasnya seperti kertas, daun kering. Nah, itu. Daun keringnya udah tak. Nah, ini. Daun keringnya udah tak bakar itu ya. Nah, itu yang bisa membuktikan. Kita lanjut lagi nih. Ada godong kering nih mas. Ini Mas Sima mau coba nih pakai daun kering kita bakar. Siap? Itu nih. Kita siap nih. Nah, teman-teman, bakar teman-teman. Mebul. Tanda bahwa yang ada di sini betul-betul. Nah, ini teman-teman. Langsung daunnya aku taruh situ,
langsung kebakar. Jadi ini dalam benar-benar ada gas yang abadi. Oke sedulur semuanya, ini mau ambil batu bobotnya ya, kali. Nah, ini Mas Grobogan TV udah masuk nih. Mas boleh gak? Ya. Nah kita ambil, kita salam dulu. Assalamualaikum. Yang lain nggak tahu ya, pokoknya yang saya rasakan jadi itu plong. Berarti coro efeknya sudah terasa ya, efeknya terasa. Dan Ya mungkin dari rumah atau dari sebelum sini kan mungkin punya unek-unek mungkin gitu ya. ya memang begitu tujuan di sini. Tadi ada 2 tujuan sebenarnya, satu ke sini dan yang keduanya mau minta air senda. Bisa Dan diulang kebetulan lagi tadi nih ngajak Mas dulu. bisa diulang lagi tadi rasanya gimana masuk ke batu bobotnya Mas? Rasanya itu plong di dada itu, seperti ada yang Mungkin ada yang ganjel akhirnya plong gitulah. Intinya itu saja. Untuk dijelaskan lebih lanjut mungkin tidak bisa ya. Pokoknya yang di sini plong gitu. Sudah dicoba ngangkat belum? Sudah 3 kali. Oh 3 kali. Malah 4 kali saya Oh, coba. enteng ya? Enteng atau gimana kira-kira? Ya, Ini kan- kalau dibilang berat ya lumayan berat, Kan 20, kurang lebih 20 kilo ya. lumayan berat, lumayan lah. Ya butuh apa sih? Tenaga, Tenaga. konsentrasi mungkin ya. Konsentrasi ya. Fokus. Pastinya. Ada yang mana Mas? Mungkin ada cerita enggak Mas? Apa namanya? Mungkin badannya kekar gitu ya, tapi ternyata di sini nggak kuat. Ada nggak kira-kira? Ada ya. banyak seperti itu. Jadi ada yang orangnya kecil Ah. itu malah kuat. Wah, Itu istilahnya gini, kalau orang datang ke sini itu kalau diniati hanya pertama lihat, aku mau coba, itu sama aja kayak angkat batu biasa, kayak angkat batu pondasi atau batu batako itu. Tapi kalau sudah diniati dari rumah, memang benar-benar tujuannya mencari wasilah atau mencari berkah. Iya. Nah, kalau dewa ngalap berkah itu pasti akan terasa beda. Makanya ada yang badannya kekar itu nggak kuat. Malahan. malah enggak. Tapi kalau yang badannya kekar itu datang ke sini, sudah lihat batunya, baru lihat pertama lihat, oh saya mau coba ngangkat. Istilahnya katanya karena belum tahu sebelumnya belum tahu, ketika baru lihat pertama mau coba. Nah itu yang biasanya orangnya kayak ngangkat batu biasa ya kuat, tapi nggak ada efeknya. Iya. Istilahnya seperti itu. Betul. Saya emang benar-benar kalau udah dapat info, saya mau ke Merapen, saya punya masalah atau punya apa gitu lah. Oh iya. Nah, Betul. saya mau ke Merapen, coba istilahnya datang ke sini tadi cari wasilah, ketika diangkat, nah itu baru kebanyakan datang lagi ke sini dan istilahnya cocok lah. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Infonya. Infonya Mas.